Misteri pertemuan Jokowi dan Megawati di Bali. Ada yang menarik dari pertemuan Ketum PDIP Megawati dan Presiden Jokowi di Batu Tulis, Bali, 8 Oktober kemarin. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebutkan sebagai pertemuan dalam suasana kontemplatif atau perenungan membuka berbagai masalah bangsa dan negara. Isu penanganan ancaman krisis ekonomi dunia dan juga krisis pangan menjadi bagian agenda pokok dalam pertemuan yang digelar 2 jam. Di tengah kontestasi politik yang sedang menghangat, dipastikan jika pertemuan 4 mata tersebut berkutat juga isu-isu pencapresan 2024. Dalam hari dan tanggal dan tempat yang sama, Ganjar Pranowo juga berada di Bali dengan sejumlah agenda pribadi dan Kagama Bali. Ganjar tentunya menjadi magnet politik saat ini. Wow, kok bisa? Apakah Ganjar juga dilibatkan secara terpisah bertemu dengan Megawati atau Jokowi? Sejumlah peristiwa politik yang menyertai pertemuan Megawati dan Jokowi diantaranya deklarasi Nasdem untuk Anies Presiden 2024. Berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI menjadi wacana paling sensitif di mana Anies Baswedan akan meninggalkan kantor Gubernur DKI di akhir bulan Oktober 2022. DKI akan menjadi tempat strategis dalam peta pertarungan politik nasional. Diprediksi juga jika pertemuan Jokowi dan Megawati setidaknya akan menyentil arah dan dukungan Jokowi beserta relawan Jokowi dalam pandangan Pilpres dan Capres 2024. Jokowi sendiri sampai saat ini belum berani secara terbuka menyatakan dukungan pada Capres tertentu. Jokowi selalu bilang, ojo ke susu. Pertemuan Megawati bersama Jokowi tentunya menjadi harapan besar bagi kepastian arah rekomendasi Capres yang akan diusung dari PDIP. Saat ini Jokowi masih punya posisi kunci, turut serta menentukan penentuan siapa yang akan menjadi Presiden 2024. Isu Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dipastikan menjadi persoalan alot untuk dibicarakan. Isu tarik ulur Megawati dan Jokowi akan cukup kencang, bukan hanya soal pencapresan 2024 saja. Di akhir masa jabatannya, banyak agenda politik Jokowi yang harus diselesaikan dan juga prediksi sejumlah program kerja yang tidak bisa dituntaskan sampai akhir jabatannya. Jokowi akan menitik beratkan bagaimana PDIP menjadi gerbong utama, mengawal dan menuntaskan jabatan presiden sampai akhir. Saat ini peta dukungan politik dari mitra koalisi partai disinyalir mulai retak. Nasdem sebagai partai utama penyokong Jokowi rupanya sudah mulai menarik dukungannya. Hal ini ditandai Nasdem melakukan deklarasi pencalonan presiden sangat awal sekali. Padahal Nasdem masih ada di koalisi pemerintah dan jadwal pendaftaran capres masih jauh. 1 tahun lagi KPU baru membuka pendaftaran capres di bulan Oktober 2023. Isu pencapresan semakin membuat panas kuping Jokowi karena capres yang diusung Nasdem bukan yang dibidik atau direstui Jokowi. Nasdem memutuskan dari 3 nama capres hasil konvensi Juni 2022, nama Anies Baswedan menjadi capres pilihan Nasdem, bukan Ganjar Pranowo yang lebih familiar dengan Jokowi atau Andika Perkasa dari unsur militer. Kemungkinan juga Jokowi akan menyodorkan nama anaknya sebagai calon gubernur DKI 2024 atau bisa juga memberikan diri untuk mengusulkan nama alternatif capres atau cawapresnya dan muncullah nama Gibran Rakabuming Raka. Masih ada waktu 1 tahun lagi pendaftaran capres dan cawapres. Semua skenario politik bisa terjadi. Jokowi dan Megawati pasti sudah mengantongi beberapa kesepakatan dan kesepahaman politik dan akan menjadi bahan pertimbangan dan pergerakan politik baik di internal PDIP dan Jokowi sendiri. Nantikan kejutan politik dari 2 tokoh tersebut. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Heru Subagia yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Misteri Pertemuan Megawati dan Jokowi. Gibran masuk bursa capres-cawapres? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.